Belum ada yang tahu ya? Oke, nanti Pak Bima bisa jelaskan tentang manajemen waktu. Sebelumnya Pak Bima akan memperlihatkan film pendek kepada kalian tentang manajemen waktu. Bu Sofi. Sebentar ya. Kok sepertinya tidak ada suaranya ya? Sudah ada belum? Belum. Gimana ya kan translate kuwi?
Nggak ada suaranya, Bu. Belum ada suaranya. Oke, itu filmnya tadi tentang manajemen waktu. Uh, Kalian pernah mengalami nggak di saat kalian berangkat bangun pagi nih mau berangkat sekolah atau mau ngapain, kalian tuh kesiangan karena malamnya itu nggak ingat waktu buat scroll TikTok misal, ada scroll IG, kadang main game, ada yang pernah nggak sampai kalian itu terlambat buat sekolah? Ada ya pasti ya. Pak Bima kan menjelaskan tentang uh, manajemen waktu.
Nah, apa itu manajemen? Apa itu time management atau manajemen waktu? Time management atau manajemen waktu yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk merencanakan atau menjadwalkan waktu dan membagi waktu tersebut dalam beberapa kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam sehari bahkan sampai 1 tahun. Jadi kalian itu menjadwal waktu-waktu kalian, eh, dijadwal, diatur waktu kalian. Yang selanjutnya itu ada pentingnya time management atau pentingnya manajemen waktu. Yang pertama yaitu membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal waktu yang menjadi patokannya. Yang kedua yaitu membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu tepat waktu. Yang ketiga, membuat seseorang lebih tanggung jawab dan dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat yaitu membuat seseorang bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu terhindar dari stres dan kecemasan. Itu pentingnya dari manajemen waktu ya. Nah, dan selanjutnya yaitu manfaatnya. Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Yang kedua, memiliki reputasi profesional yang baik. Yang ketiga yaitu berkurangnya tekanan dan stres. Yang keempat, berpeluang untuk sukses dengan karir yang jauh lebih baik. Nah, ini yang kalian pengen sukses, kalian harus pinter-pinter memanfaatkan waktu dengan baik ya. Yang kelima itu menyeimbangkan kehidupan. Selanjutnya yaitu dampak dari manajemen waktu yang buruk. Ini dampaknya. Waktu yang telah berlalu menjadi sia-sia. Yang kedua yaitu alur dalam kegiatan menjadi tidak efisien. Yang ketiga, kualitas kegiatan semakin buruk. Yang keempat, meningkatkan stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, terjadi ketidakseimbangan hidup. Selanjutnya ada cara manajemen waktu yang baik, akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bu Sofi. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya yaitu cara memanajemen waktu yang baik. Nah, caranya yaitu anak-anak dapat membuat daftar tugas yang berisi sejumlah poin penting tentang tugas yang perlu dilakukan dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, membuat skala prioritas yang berfungsi untuk membantu anak-anak mengetahui apa hal yang penting atau hal yang harus segera diselesaikan, seperti tugas yang deadline-nya sudah dekat gitu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu belajar mengenali waktu produktif, yaitu anak-anak dapat mempermudah seseorang dalam mengembangkan ide. Maka dari itu kenali tempat-tempat dalam kehidupan sehari-hari di mana waktu produktif yang sesuai. Next. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu jangan menunda waktu untuk mengerjakan tugas yang harus segera diselesaikan, atau jangan membuang waktu dengan sia-sia, karena waktu itu sangat berharga dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu fokus pada apa yang telah diprioritaskan dan apa yang harus dilakukan apabila skala prioritas sudah disusun dengan baik. Maka fokus
kerjanya daftar tugas yang telah dibuat. Hal ini juga bisa dilakukan dalam urutan sebanyak mungkin. Untuk yang selanjutnya yaitu mengabaikan distraksi yang ada di sekitar atau menjauhi gangguan yang ada di sekitar. Contohnya rasa ingin selalu bermain smartphone, eh, kayak ingin bermain medsos terus-menerus gitu, scroll TikTok, main game gitu. Padahal sedang banyak tugas yang menanti. Hal ini dapat dilakukan agar semua tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itu tadi mengenai manajemen waktu. Adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham dengan pengertian-pengertian dan manfaat atau kira-kira ada yang mau ditambahkan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, boleh. Ya. Umpamanya kita udah bikin rencana manajemen waktu gitu kan. Terus ternyata ada hal yang nggak terduga pas kita menjalani manajemen waktu ini, kayak seumpama kita hari ini jadwalnya kuliah, tapi ternyata ada hal yang ada hal yang mengganggu kita nggak bisa berangkat kuliah gitu, gimana ya Bu? Nah, jadi Nak remaja bisa mempertimbangkan apa yang lebih penting dan apa yang menurut Nak remaja itu yang paling berarti gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada jadwal kuliah, terus di lain waktu Nak remaja juga ada kayak misalnya acara nikahannya kakak gitu. Nah, itu bisa dipertimbangkan terlebih dahulu gitu dengan cara kira-kira kalau aku berangkat hari ini ada tugas yang harus aku kumpulkan enggak, atau ada aku harus maju ke depan untuk presentasi atau enggak gitu. Kalau misalnya ada ya bisa kan masuk dulu, nanti terus izin kalau nanti ada acara gitu. Atau nanti orang tuanya bisa datang ke sekolah jemput untuk izin ke guru wali kelas. Baik Bu, terima kasih. Jadi intinya tuh harus memilih yang paling penting menurut kita gitu ya Bu? Iya, betul. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari manajemen waktu ini? Cukup ya. Di sini itu Pak Bima mengharapkan dengan bimbingan klasikal tentang manajemen waktu ini, kalian tuh bisa memanajemen waktu kalian yang lebih berguna. Waktu kalian tuh apa, menyampingkan yang tidak berguna, kayak kalian tuh nanti
misal scroll TikTok sampai kalian lupa misal tugas besok harus dikumpulkan, nanti besoknya malah kalian sampai ada alasan lah, misal alasannya itu lupa. atau apa. Nah, jadi kayak kita juga misal berangkat ke sekolah gitu harus bisa mempertimbangkan kalau misalnya masuknya itu pukul 7 gitu ya paling nggak itu setengah 7 atau eh, pukul 7 kurang 20 itu udah ada di sekolah gitu. Jadi nggak terlambat dan kalau terlambat kan biasanya kayak yang ada di film tadi apa-apa jadi apa kayak nggak sesuai sama yang yang ada di pikirannya sebelumnya gitu. Jadi kayak apa-apa itu jadi gerusah-gerusuh gitu. Betul. Itu tuh juga dapat mempengaruhi nanti ke depannya kalian. Kalian tuh ada yang mau, misal ada yang mau kuliah kan, atau mau kerja. Kalau mau kuliah juga kalian pasti harus mementingkan waktu kalian buat kuliah daripada yang lain. Ingat sama orang tua yang udah membiayai, jangan males-malesan. Terus kalau kalian pengen kerja juga, kalian harus profesional dalam kerjaan itu. Jangan kayak dikit-dikit kalian izin lah karena kalian terlambat izin, terus nanti malah akan kena kayak SP dari bos kalian atau atasan kalian, kan bisa dipecat juga toh. Nanti kalian kalau nggak bisa memanajemen waktu pun susah buat mencari kerja itu, karena susah disiplin juga. Tuh, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, di sini Pak Bima tuh ada pertanyaan buat kalian kerjakan. Ada sedikit lah, ada 6 pertanyaan di Google Form. Nanti saya akan kirimkan ke Google, kalian kerjakan selama, saya beri waktu 15 menit buat mengerjakan. Saya kirimkan ke grup dulu ya. Oke, 15 menit dari sekarang boleh dikerjakan.
Pak Bima izin bertanya. Iya, boleh. Pertanyaannya itu ada yang menjelaskan saat Anda harus memenuhi tenggat waktu yang tepat itu maksudnya gimana ya, Pak? Jelaskan. Saat Bentar ya. Anda harus memenuhi tenggat waktu yang tepat. Bentar. Saya oh, kalian tuh jelaskan bagaimana cara kalian tuh harus memenuhi tenggat waktu yang tepat kayak kalau enggak kalian berikan contoh deh. Itu apa? Paham nggak? Enggak. Bentar. Misal kayak apa ya? Tenggat waktu kalian tuh ada tugas nih. Nah, kalian tuh bagaimana caranya buat memenuhi tenggat waktu itu? Gimana? Paham? Jadi sebenarnya gini, eh, di hari itu ada 2 tugas dan deadline-nya itu jamnya itu sama. Nah, jadi kalian itu memprioritaskan dulu mana yang harus diselesaikan dan kira-kira yang mana dulu sih yang udah diberikan itu. Jadi kalau misalnya PPKN dan Bahasa Indonesia gitu. Nah, kemarin waktu diberikan itu PPKN terlebih dahulu. Jadi yang diselesaikan PPKN terlebih dahulu, baru menyelesaikan yang sebaliknya. Baik, terima kasih sudah paham. Ya, sama.
2 menit lagi ya. Sorry Bim, izin motong. Iki Google Meet-nya pakai waktu ya? Gak tahu Waktunya deh tinggal, buat Sofi. waktunya tinggal 14 menit. Aman. Cukup. Iki suwe-suwe lagi dong apa tuh? Kok sepi sunyi senyap apa ning kuburan? Garap toh, Ed. Garap apa? Tidak memperhatikan. Garap sini ikut toh. Lah aku wis kok. Oh ya wis. Edi wis kok pertama mah. Loh, lah iya, jane suwi-suwi iki apa? Iya sih wis. Oke, udah selesai ya. Udah 15 menit kalian mengerjakan. Di sini Pak Bima mau membacakan jawaban-jawaban kalian. Nah, dan nih, mengapa penting untuk mengatur waktu dengan tepat? Ada juga ini yang jawab sangat penting. Hal itu berguna bagi kita untuk menentukan suatu yang harus kita dahulukan. Ada juga yang jawab supaya pekerjaan lebih cepat selesai. Ada juga yang menjawab, menurut saya penting untuk mengatur waktu supaya kegiatan kita tidak keteteran. Tuh, benar juga. Agar tidak ada tragedi tabrakan apa ini? Oh, tabrakan tugas. Benar. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengatur waktu belajar kalian. Ada yang jawab membuat jadwal skala prioritas. Ada juga yang menjawab dengan membuat jadwal disertai waktunya. Melihat tugas atau materi mana yang deadline-nya terdekat. Dengan membuat catatan atau contoh. Terus apa yang Anda lakukan untuk menghindari penundaan? Ubah mindset saya. Oke. Menyegerakan kegiatan yang sudah ada. Betul. Bagaimana Anda mengatur dan merencanakan aktivitas sehari-hari Anda dengan cara berjalan sesuai alurnya, buat jadwal, menggunakan jadwal harian, memilih aktivitas yang rutin. Oke, jelaskan saat Anda harus memenuhi tenggat waktu yang tepat.
Melihat tugas mana yang batas waktunya paling awal, betul. Membagi waktu agar bisa mengerjakan semua tugas, betul. Itu jawaban kalian, bagus-bagus semua kok. Betul lah. Oke. Di sini kesimpulannya yaitu kalian tuh dengan cara menggunakan manajemen waktu yang bagus tuh kalian juga dapat membuat tuh waktu tuh jadi efisien, kehidupan kalian tuh jadi efisien, terjadwal lah. Jadi kalian tuh lebih disiplin juga toh. Jadi on time. Betul. Jadi dengan kita mempelajari manajemen waktu ini, nanti anak-anak bisa on time ya kalau berangkat. Terus Janji. Insya Allah, Bu. Iya. Terus mengerjakan tugas juga tepat waktu ya, Nak. Jangan ditunda-tunda. Enak ditunda, Bu. Susah soalnya. Nunggu contek. Soalnya nek gak sih ki, Bu, otakku ora jalan. Tapi nek kepepet langsung jadi Thomas Alva Edison. Betul. Jadi ini masih ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau menambahkan gitu? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Ibu. Oke. Baik, untuk pertemuan pada pagi kali ini kita cukupkan. Terima kasih untuk anak-anak yang memperhatikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita berikan bermanfaat dan semoga anak-anak semua bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. On time, Nak, on time. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Cukup. Amin. Dari saya dan Pak Bima, kami mohon maaf apabila masih ada banyak salah dan kurangnya. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, Waalaikumsalam warahmatullahi Guys, wabarakatuh. foto sih. Oke, sik. Open cam. Duh, santri. Aku orang kelambin nih. Sek. Udah aku gak melu. Siva, cuma tuh ya, Sif. Oke. Salah rasa on cam lah. Bodoh amat. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kasih. Terima kasih teman-teman. Bye. Dengan jemput apa aku? Zen. Oh, Zen curhat, Zen. curhat.